Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai data mining. Untuk outline malam hari ini ada 4, yaitu pengertian data mining, metodologi data mining, jenis metode data mining, dan algoritma data mining. Yang pertama, pengertian data mining. Nah, data mining itu adalah proses ekstraksi pengetahuan yang berharga atau pola tersembunyi dari dalam suatu basis data besar. Nah, tujuan data mining itu secara umum ada 3. Yang pertama, menemukan pola tersembunyi. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan yang tidak terlihat. Yang ketiga itu membuat prediksi berdasarkan data historis. Nah, selanjutnya, metodologi data mining. Nah, metodologi data mining itu adalah serangkaian langkah dan prosedur sistematis yang diikuti dalam melakukan proses data mining. Nah, langkah-langkahnya secara umum itu ada 6. Yang pertama itu perencanaan, planning. Yang kedua itu pengumpulan data atau data collection. Yang ketiga itu pemrosesan data atau data pre-processing. Yang keempat itu pembangunan model atau model building. Yang kelima itu evaluasi atau evaluation. Dan yang terakhir itu implementasi atau deployment. Nah, ini adalah salah satu contoh dari metodologi data mining. Nah, yang yaitu CRISP-DM atau singkatannya dari Cross Industry Standard Process for Data Mining. Nah, yaitu adalah sebuah metodologi yang populer dalam industri untuk mengelola proyek data mining. Nah, terdiri dari 6 tahap. Yang pertama itu pemahaman bisnis atau business understanding. Nah, pada tahap ini yaitu dilakukannya mendefinisikan tujuan dan kebutuhan bisnis. Lalu yang kedua itu pemahaman data atau data understanding. Nah, pada tahap ini itu dilakukan eksplorasi data dan identifikasi sumber daya. Dan yang ketiga itu persiapan data atau data preparation. Nah, pada tahap ini itu dilakukannya pembersihan dan transformasi data. Dan yang keempat, modeling. Nah, pada tahap ini dilakukan pemilihan dan pengaplikasian algoritma data mining. Dan yang kelima, evaluasi atau evaluation. Nah, pada tahap ini itu pada tahap ini dilakukan suatu evaluasi model dan memastikan keberlanjutan. Dan yang terakhir itu implementasi atau deployment. Nah, pada tahap terakhir ini dilakukanlah penerapan model dalam lingkungan produksi. Nah, untuk contoh metodologi yang kedua, metodologi lainnya itu KDD atau singkatannya dari Knowledge Discovery in Database, yang merupakan suatu proses umum untuk menemukan pola atau pengetahuan baru yang bermanfaat dari data besar. Nah, terdiri dari 7 tahap utama. Yang pertama itu selection data. Nah, selection data itu selection data atau uh, selection data itu tujuannya itu untuk memilih dan mengidentifikasi data yang relevan untuk analisis. Nah, dari selection data ini ditemukanlah uh, didapatkanlah target data. Nah, selanjutnya yang kedua itu pre-processing data. Nah, pada tahap ini itu dilakukan pembersihan dan pemrosesan data untuk menghilangkan anomali atau ketidaksesuaian, lalu dilanjutkan dengan mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Nah, dari tahap ini didapatkanlah suatu pre-processed data. Nah, untuk yang ketiga itu transformation data, yaitu mengubah data ke format yang dapat diolah lebih lanjut. Nah, hasil dari tahap ini adalah data transformation. Dan yang keempat itu data mining. Nah, pada tahap ini menerapkan teknik-teknik data mining untuk menemukan pola atau pengetahuan dari data. Nah, di tahap ini itu didapatkanlah suatu pattern. Nah, yang kelima itu evaluasi, yaitu dilakukan yaitu mengevaluasi hasil data mining untuk memastikan keandalan dan relevansinya. Dan yang keenam itu ada interpretasi, yaitu mengartikan hasil data mining dan mengevaluasi apakah
data apakah pola yang ditemukan bermanfaat dan sesuai dengan tujuan awal. Nah, dari evaluasi dan interpretasi ini didapatkan suatu knowledge baru. Dan yang terakhir itu adalah implementasi, yaitu menerapkan pengetahuan yang ditemukan ke dalam proses bisnis atau pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya itu ada jenis metode data mining. Nah, jenis metode data mining itu ada 4. Yang pertama itu klasifikasi, regresi, clustering, dan asosiasi. Nah, klasifikasi ini yaitu mengelompokkan data menjadi kategori atau kelas-kelas. Nah, contohnya itu naive Bayes dan decision tree. Lalu yang kedua itu regresi. Nah, regresi ini yaitu memprediksi nilai berdasarkan hubungan antar variabel. Nah, contoh dari regresi adalah linear regression, polynomial regression. Dan yang ketiga itu clustering, yaitu mengelompokkan data menjadi kelompok berdasarkan kesamaannya. Nah, contohnya itu k-means dan hierarchical clustering. Dan yang terakhir itu asosiasi, yaitu mengidentifikasi hubungan dan korelasi di antara variabel. Contohnya itu a priori dan ECLAT. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir itu ada algoritma data mining. Nah, ada berbagai algoritma data mining yang dapat digunakan dalam menerapkan teknik-teknik data mining pada set data. Nah, pemilihan algoritma ini harus tepat, yaitu tergantung pada tipe datanya, tujuan analisis, dan sifat dari pola atau pengetahuan yang ingin diekstraksi. Nah, beberapa algoritma data mining yang umum digunakan itu ada eh, beberapa algoritma yang data mining yang umum digunakan itu diantaranya ada decision tree, yaitu membuat pohon keputusan berdasarkan aturan, dan yang kedua itu K-nearest neighbors atau KNN, yaitu mengklasifikasikan berdasarkan kedekatan data dengan tetangganya, dan yang ketiga itu support vector machines atau SVM, yaitu mencari batas keputusan terbaik di antara kategori data, dan yang keempat itu K-means, yaitu mengelompokkan data ke dalam kategori berdasarkan pusat cluster, dan yang kelima itu a priori, menemukan asosiasi antara item dalam data transaksional. Nah, eh, gambar di kanan itu adalah algoritma dari decision trees. Oke. Nah, untuk mempelajari lebih lanjutnya itu kita akan membahas decision tree. Nah, decision tree ini yaitu algoritma yang membangun model pohon keputusan yang dapat digunakan untuk pengklasifikasian atau prediksi, forecasting. Nah, algoritma ini bekerja dengan cara membangun struktur pohon yang mewakili serangkaian keputusan dan konsekuensinya. Nah, dari setiap simpul dalam pohon itu mewakili suatu keputusan berdasarkan nilai atribut tertentu, dan setiap cabang menggambarkan kemungkinan hasil dari keputusan tersebut. Nah, contoh dari algoritma ini yaitu ada CIRT atau Classification and Regression Trees dan C4.5. Nah, sekian presentasi mengenai data mining. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.